Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baidubi Zulmanul Hasanah. Di sini saya akan menerangkan tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Dalam topik pembahasan kali ini akan menerangkan tentang yang pertama, pengertian dari Al-Quran, kedua, pengertian dari mukjizat, yang ketiga, macam-macam kemukjizatan, yang keempat, tujuan dari mukjizat, dan yang terakhir yaitu fungsi dari Al-Quran. Apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Dalam hal ini, makna Al-Quran mengandung makna anjuran untuk membaca bagi umat Islam. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan harus dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran secara teks, lisan, ataupun budaya. Al-Quran juga bentukan masdar dari al-qiraatu yang bermakna menghimpun atau mengumpulkan. Maksudnya adalah merupakan kumpulan dan himpunan huruf-huruf dan kata-kata dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi dan benar. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis 5.000 tahun yang lalu yang di Al-Quran, bacaan yang paling lagi mulia. Apa sebenarnya mukjizat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada para nabi dan rasulnya beberapa mukjizat sebagai hujah dan alasan rasional yang menyatakan bahwa mereka adalah benar para nabi dan rasul Allah. Karena mukjizat itu sendiri merupakan suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan sifat kenabian dan kerasulan mereka. Mukjizat setiap rasul Allah itu bersifat indrawi yang mana menyesuaikan dengan zaman mereka diutus menjadi nabi dan rasul. Misalnya zaman Nabi Musa adalah zaman keunggulan tukang-tukang sihir, maka pertama adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Untuk mengalahkan ular-ular tukang sihir tersebut, zaman Nabi Isa adalah zaman kemajuan atau ilmu kedokteran. Maka mukjizat utama adalah menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dari kandungan dari orang yang berpenyakit kusta atau sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Dan zaman Nabi Muhammad SAW adalah zaman keemasan kesusastraan Arab, maka mukjizat utamanya adalah Al-Quran. Menurut Quraisy Shihab, mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa. Namun, mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan dalam aspek kebahasaan. Yang kedua, dalam aspek sumber hukum. Yang ketiga, dalam aspek menerangkan kabar gaib. Yang keempat, dalam aspek isyarat ilmunya. Mukjizatan dari aspek kebahasaan. Jadi, gaya yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, tidak dapat dipungkiri bahwa gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa pada umumnya. Hal ini terbukti dari Sayyidina Umar bin Khattab mendengar lafaz Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran membuat hatinya terguncang dan segera masuk Islam. Kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Susunan Al-Quran tidak dapat disampaikan oleh karya sebaik apapun. Menurut Muhammad Abdullah Daras, jika diperhatikan secara saksama dalam Al-Quran banyak terdapat rahasia kemukjizatan dari segi bahasa. Hal itu terlihat dari teraturnya bunyi yang indah melalui nada-nada hurufnya. Kemukjizatan dari aspek sumber hukum. Dalam aspek sumber hukum, Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan. Al-Quran dijadikan sumber hukum utama bagi umat Islam. Bahkan Al-Quran tetap menjadi produk hukum yang ideal hingga saat ini. Kemukjizatan dari aspek menerangkan kabar gaib. Dalam aspek ini mengandung berita tentang kabar gaib seperti surga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Selain itu, Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah
para nabi, dan juga umat pada masa lampau seperti kisah Raja Fir'aun, kaum Ad, Tsamud, kisah Nabi Yusuf, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran juga banyak menyinggung sebuah masalah-masalah yang belum terjadi di masanya. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah yang lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Pemukjizatan Al-Quran dalam aspek isyarat ilmiah. Al-Quran banyak berisi tentang informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam, antara lain, bahwa bumi dan langit sebenarnya merupakan suatu yang padu dan setelah terpisah menjadi segala sesuatu yang hidup. Banyak isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya yang kesemuanya belum diketahui manusia, kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Tujuan kemukjizatan Al-Quran yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah yang diutus untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada seluruh manusia. Yang kedua, membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar kitab dari Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan pula tulisan Nabi Muhammad. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Karena terbukti pakar sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan seperti dalam berbagai tingkat dan bagian dari Al-Quran. Adapun fungsi dan peran Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ia merupakan mukjizat terbesar dan abadi. Berbeda dengan mukjizat Nabi Allah lain, mukjizat Nabi Muhammad bisa kita lihat dan berlaku sepanjang masa. Yang kedua, petunjuk atau Al-Huda dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terkandung nilai petunjuk yang bersifat universal. Siapapun dapat mengambil dan memanfaatkannya. Apakah dia seorang mukmin, muslim, kafir, atau musyrik, ateis yang tidak bertuhan sekalipun. Yang ketiga, sebagai korektor atau penyempurna kitab-kitab lain sebelumnya. Yang keempat, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran merupakan sumber dari ilmu pengetahuan karena sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri berasal dari Allah. Ada berbagai macam ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, seperti ilmu tauhid, hukum, tasawuf, ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu pendidikan, dan ilmu-ilmu lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.